Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa asbihi wa man wala. Alhamdulillah ya, hari ini kita kembali belajar pelajaran tajwid nggih. Di pelajaran langsung ya, Ustazah hari ini akan membahas tentang pelajaran 4 dan 5 ya. Nah, di pelajaran keempat ini nanti ada tentang tingkatan bacaan, nggih. Sambil dibuka bukunya di halaman 17 ya. Nah, tingkatan bacaan di sini artinya adalah tata cara tilawah dan cara penyampaian bacaan dari sisi kelambatan dan cepatnya bacaan yang diantara keduanya. Nah, itu ya dari pengertian tingkat bacaan. Kemudian tingkat bacaan yang paling terkenal, nah di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama namanya at-tahqiq ya. At-tahqiq itu adalah membaca dengan pelan dan tenang dengan menyempurnakan hak setiap hurufnya. Yang kedua adalah al-hadar, membaca Al-Quran dengan cepat tetapi tetap memperhatikan hukum-hukum bacaan tajwid, yaitu seseorang membaca dengan bacaan yang mudah dan ringan. Kemudian yang terakhir adalah at-tadwir, tingkatan yang berada di pertengahan antara tartil dan hadar. Ya, jadi tingkatannya yang pertama itu sebenarnya at-tahqiq, yang kedua at-tadwir, yang ketiga al-hadar ya. Jadi ini paling lambat, yang ini sedang, yang ini al-hadar cepat. Seperti itu ya. Nah, di situ ada catatan nggih di buku kalian, seorang pembaca Al-Qur'an di sini ya yang harus diperhatikan dalam membaca Al-Qur'an. Yang pertama, tidak boleh berlebihan dalam memanjangkan dan mengurangi panjang harokat sehingga tidak melahirkan sebagian huruf yang lain ya. Misalnya tidak boleh terlalu memanjangkan alif lam mim, seharusnya gitu ya, tapi ini alif lam mim. Nah, itu salah nggih. Nah, itu tidak boleh memanjangkan atau mengurangi harokat, atau alif lam mim. Nah, mimnya yang panjang ya. Harusnya lam dan mim itu sama ya, 5 sama-sama 4 sampai 5 harokat. Tapi karena lam ketemu mim itu ada mimnya bertasydid, jadi dia lamnya yang panjang ya, 6. Kemudian kedua, berlebihan dalam gunah dan mat, karena hal tersebut keluar dari apa yang diinginkan dan merusak keindahan bacaan dan baiknya pembawaan dalam bacaan. Di situ gunah ya. Misalnya apa ya, matnya mimma atau min, pokoknya ada nun bertasydid sama mim bertasydid itu harusnya cuma 2 harokat ya, ini dipanjangin jadi 5 harokat. Nah, itu juga salah ya. Jadi tidak boleh berlebihan dalam tadi ya, dalam pemanjangan mat dan juga dalam gunah nggih, seperti itu ya. Kemudian ini ya tadi di latihan halaman 18 bisa di kalian tulis ya urutan tingkatan bacaan. Yang pertama tadi ya at-tahqiq, kemudian at-tadwir, yang ketiga adalah al-hadar ya. Silahkan boleh di kalian tulis di situ ya. Kemudian nanti untuk contoh bacaan tahqiq, tadwir dan hadar bisa kalian cari di YouTube ya, banyak insyaallah kori-kori yang membaca bagaimana cara membaca yang pelan, bagaimana cara membaca yang sedang, dan bagaimana baca yang cepat. Tapi kalau untuk yang cepat tetap diperhatikan ya tajwidnya seperti itu nggih. Nah, itu saja ya yang untuk bab 4. Kemudian masuk ke pelajaran kelima, yaitu hukum nun sukun dan tanwin nggih. Nah, di sini ya hukum nun sukun dan tanwin. Di situ ada kalian harus bisa menjelaskan makna nun sukun dan tanwin serta penulisannya. Kemudian yang kedua, membedakan antara nun sukun dan tanwin. Kemudian yang ketiga, menyebutkan hukum nun sukun dan tanwin. Ya, di sini ya. Nah, di sini ada min. Nunnya dia tanpa harokat ya, di situ ya. Nunnya tanpa harokat. Nah, di sini nunnya tanpa harokat ya. Biasanya kalau di Al-Qur'an Arab itu ya, dia tidak ada harokatnya ya. Kalau misalnya di Al-Qur'an Indonesia dia ada sukunnya ya. Jadi nun sukun itu ada tanda bulatnya ya, tanda sukunnya. Kemudian sini ghafurun. Nah, ini tanwin nggih. Dhammah tanwin nggih. Nah, di sini ada ghafurun. Nah, ini ada ro-nya tapi
ada nun ya, ada nun sukun ya di sini ya. Nah, perhatikan di sini ya. Harokatnya yaitu fathah, dhammah dan kasroh. Lihatlah kata-kata tersebut dan perhatikan perkara-perkara berikut. Pada kata min ya, ini ya tadi ya, terdapat huruf nun yang tidak berharokat tadi ya, nunnya tidak berharokat. Kemudian terdapat tanwin pada kata, nah ini ya ghafurun ya, ro-nya ya bertanwin ya, doma tanwin. Kemudian lafadz tanwin pada ghafurun diucapkan dengan huruf nun sukun berikut, jadinya tadi ya gini ya, ghafurun ya, tanwinnya hilang, ro-nya cuma menjadi domah saja dan ditambahin dengan nun sukun ya, seperti itu. Nah, di sini ada pengertian nun sukun dan tanwin ya. Nun sukun adalah nun yang tidak berharokat tadi ya, seperti tadi. Di sini ya, nunnya tidak berharokat. Kemudian sedangkan tanwin adalah nun sukun tambahan di akhir isim, secara lafadz dia tidak tertulis ya, dibaca ketika wasol dan tidak dibaca ketika waqaf. Nah, misalnya begini, ghafurur, nah dia kan nunnya nggak dibaca ya, ghafurur rahim. Nah, kalau misalnya dia waqaf, ghafurun ya, seperti itu ya. Kalau dia misalnya waqaf dia tidak dibaca ghafur ya, tapi kalau dia misalnya wasol dia dibaca ya, ghafurun ya. Kalau misalnya dia waqaf, ghafur, jadi nggak ada nunnya ya, seperti itu. Itu namanya tanwin ya. Kalian harus bisa membedakan mana nun sukun dan juga tanwin. Nah, di sini hukum nun sukun dan tanwin ada 4. Yang pertama ada idhar, yang kedua ada idgham, yang ketiga ada iklab, yang terakhir ada ikhfa. Nah, untuk penjelasannya masing-masing idhar, idgham, iklab dan ikhfa nanti ada di bab selanjutnya ya. Ini hanya perkenalan saja, hukum nun sukun dan tanwin itu ada 4, yaitu idhar, idgham, iklab dan juga ikhfa ya. Seperti itu. Nah, di sini ada juga contoh bacaan ya. Nah, contoh nun sukun ini misalnya miwaqi ya, miwaqo, ini ya miwaqo. Ya, ini nunnya dia tidak berharokat. Kemudian di sini angqada ya, walaupun sini harokat tapi dia berharokat sukun ya, bukan fathah, dhammah atau kasroh nggih. Kemudian di sini wal munkhaniqah. Nah, kita perhatikan pada contoh ini terdapat nun sukun karena tidak berharokat dengan fathah, dhammah atau kasroh, dan pengucapannya berbeda-beda sesuai dengan huruf yang setelahnya ya tadi ya. Kalau ini miwaqo berarti dia masuk ke idgham ya, miwaqo dia idgham. Nanti ada penjelasannya ya di setelah idgham juga dibagi menjadi 2, yaitu ada idgham bigunah dan idgham bila gunah nggih. Kalau ini angqada, nah dia itu ikhfa ya karena dia dengung. Kemudian yang terakhir adalah wa munkhaniqah ya, ini adalah dia idhar ya, dia jelas ya. Nun bertemu kho yaitu dia idhar, nun ketemu ko ini dia ikhfa. Kemudian tadi nun bertemu waw dia idgham ya. Kemudian yang kedua ada tanwin wasi'un alim. Kemudian sini ada qaulu sadida ya. Yang terakhir ada hakiman aliman. Nah ya, dan sini juga sama, pada contoh tersebut tanwin dilafadzkan nun sukun. Oleh karena itu tanwin dihukumi sebagai nun sukun ketika bertemu dengan huruf hijaiyah apapun ya. Tanwin dihukumkan dengan nun sukun ya jika dia ada di tengah ya, wasol ya, bukan di belakang ya. Gini wasi'un, nah dia ada nunnya ya, wasi'un. Kemudian qaulang sadidan ya, sadida kalau misalnya dia dibaca sadida kalau diwakafkan dia tidak ada nun sukunnya nggih. Oh, di sini tadi hakiman. Nah, itu dibaca juga nun sukun ya. Seperti itu. Nah, alhamdulillah nggih pelajaran 4 dan 5 sudah kita selesaikan ya. Sebagai pemahaman kalian, silahkan kalian kerjakan latihan soal 2 ya di halaman 23 ya di pelajaran kelima, yaitu di situ ada kolom-kolom ya, dilengkapi kolomnya
disuruh mengisi mana yang nun sukun, mana yang dhammah tanwin, fathah tanwin, dan juga kasroh tanwin ya. Nah, di situ kita ada sedikit ya, ada beberapa ayat yaitu surat Yusuf ayat 11 sampai 18 ya. Silakan cari di situ ya, mana yang nun sukun, mana yang dhammah tanwin, fathah tanwin, dan juga kasroh tanwin. Begitu nggih. Jika masih ada yang belum paham silahkan tanyakan ke Ustazah ya. Alhamdulillah ya, Ustazah cukupkan pelajaran hari ini dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin, barakallahu fikunna. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita semua dalam menuntut ilmu. Saya tutup dulu pelajaran ini dengan pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.